kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kita masih berbincang, berdiskusi di Smart Motivation malam hari ini, Smart Listener. Kami mau sapa Anda yang mendengarkan kami lewat YouTube channel di Radio Smart FM, melalui Facebook fanpage kami di Smart FM, juga melalui radio streaming di radiosmartfm.com. Kita berbincang mengenai TML Practitioner, Know, Do, and Be. Tadi sudah dijelaskan di awal oleh Pak Eloy dan kaitannya juga dengan perbincangan minggu lalu. Kalau ngomongin soal motivasi, memang banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, apalagi kalau menghadapi kehidupan ke depan gitu ya, yang dimana sekarang yang namanya teknologi ini sudah nggak tahu deh ini arahnya mau kemana. Tadi Pak Eloy sudah sampaikan banyak sekali gitu. Nah, untuk bisa menang di situ kan memang harus punya landasan yang tepat. Di sesi kedua tadi Pak Eloy sudah sampaikan. Balik lagi ke TML Practitioner ini, apa sih Pak harapan terbesar Bapak gitu untuk ini? Silakan. Mbak Uli, saya pertama-tama berharap ya Mbak Uli nggak bosan-bosannya loh mendengarkan saya untuk menyampaikan mengenai TML ini. Karena memang begini ya, apapun yang menjadi prinsip ya hidup Mbak Uli saat ini dan para smart listeners yang dipegang erat-erat sebagai prinsip kehidupan, sadar atau tidak sadar, itu adalah informasi referensi yang didengar sejak kecil sampai sekarang. Bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Ya. Itu ratusan kali, ribuan kali. Jadi sepanjang sejarah manusia, ada orang-orang yang kemudian tuh membaktikan seluruh hidupnya, mengajarkan prinsip tertentu tanpa kenal lelah. Dan hanya dengan cara demikian, maka kemudian pembelajaran itu menjadi tersebar luaskan dan mengilhami banyak kehidupan. So, TML practitioners itu sebetulnya dikatakan pelatihan iya, tetapi lebih dari pelatihan biasa. Saya akan menuliskan buku An Invitation to TML nih. Ini rangkuman pembelajaran sejak tahun 2000 sampai tahun 2021. 21 tahun lamanya menjadi buku 388 halaman diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Waktu saya berikan kepada Mbak Uli, atau saya berikan kepada teman-teman lain, berikan kepada keluarga, mereka baca nggak? Saya yakin, mungkin hanya 1% yang membacanya sampai tuntas. Kenapa? Saya juga demikian kok. Kalau saya membaca buku itu, lihat, bagus ya. Bau bukunya bagus ya. Tapi, apakah mengubahkan? Tidak. Karena itu, saya ngomong sama teman-teman Certified Theocentric Motivators. Kalian merasa buku ini berharga kah? Yes, Pak Eloy. Kalau enggak, ngapain aku itu menjadi seorang Certified Theocentric Motivator batch pertama, 2, 3, 4. Oke, kalau begitu kita ajarkan yuk. Gimana caranya, Pak? Saya bilang, more than just training. Nggak boleh hanya training. Ini mesti semacam kursus, bahkan sampai kepada semacam sekolah kehidupan. Jadi kita tawarkan mulai bulan Maret itu hampir setiap malam. Mulai dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu malam. Tinggal dipilih mau belajar apa. Dan itu TSA, transfer semampu Anda. Dan teman-teman CTM ini kan orang-orang yang sibuk sebetulnya. Ada beberapa di antara mereka tuh vice president dari perusahaan multinasional. Memberikan hidupnya untuk melakukan ini. Gua bayar nggak? Enggak lah. Kok mereka mau? Karena hidup mereka pun juga berubah dari pembelajaran ini. Nah, karena itu Mbak Uli, sebetulnya kalau ditanya apa sih harapan saya? Tadi saya mengatakan, we are people in a mission. Kita udah ketemu calling nih, Mbak Uli. Ini bukan cuma hidup sekedar ketemu purpose, sudah ketemu calling, sudah ketemu misi. Apa itu? Persis seperti yang ada di sampul buku TML itu, Mbak Uli. Saya bacakan sebentar ya, tertulis begini.
TML, yaitu berarti saya, lalu kemudian tim yang ada di Capstone Ancestor Vitama, para CTMers, itu hadir untuk menolong individu. Now that's what we do. Menolong individu. Siapa itu? Siapa saja di Indonesia ini, bahkan di Asia, bahkan di dunia. Karena by 2027, kami sudah punya impian. Ada TML di masing-masing negara di Asia Tenggara. 2045, artinya 100 tahun Indonesia, pembelajaran ini yang ditemukan, Tuhan titipkan kepada Eloy, yang lahir di satu pulau di Indonesia yang kadang ada di peta, kadang nggak ada karena saking kecilnya. Tetapi pembelajaran ini by 2045 itu hadir di setiap negara di dunia. Karena kami yakin banget ini adalah jawaban untuk dunia yang semakin kompleks ini. Menolong individu menemukan apa? Purpose. Minggu-minggu yang akan datang, saya akan berbicara mengenai bagaimana dunia kerja itu semakin hari membuat manusia semakin depresi. Ketika kita bicara meritokrasi misalnya, apa itu meritokrasi? Ini juga saya ajarkan di berbagai perusahaan dan saya belajar ini di universitas. Bahwa orang tuh ya dibayar berdasarkan apa? Ya berdasarkan kontribusinya dong. Tapi ternyata Alain de Botton sebagai seorang modern philosopher membantu saya melihat ada 7 hal yang dipraktekkan di dalam dunia kerja, yang kemudian justru membawa manusia semakin hari semakin menderita, semakin depresi. Dan jangan kaget, smart listeners, semakin tahun, suicide rate, angka bunuh diri di berbagai belahan dunia, akan semakin tinggi. Betul, secara keuangan, materi, semakin bisa jadi semakin mudah untuk didapatkan, teknologi menolong kita, tetapi di saat yang sama, ketika teknologi semakin naik, tetapi manusianya tidak dibantu untuk mengerti apa ini. Dia tidak dibantu memiliki prinsip kehidupan yang sangat fundamental, dasariah, seperti TML ini, yang terjadi adalah orang-orang akan berakhir di rumah sakit jiwa, lonely, depresi. We don't want that. Jadi itulah Mbak Uli, kalau Mbak Uli tanya, jadi Pak Eloy maunya apa? Apa harapannya bersama dengan para CTMers? Ya tadi itu, menolong individu menemukan tujuan hidup di dalam Tuhan. Makanya di dalam buku TML kan saya mengatakan, purpose itu ada 2. Purpose yang pertama adalah dibentuk, yang kedua adalah ditemukan. Yang diajarkan oleh para pengajar-pengajar motivasi populer, purpose itu dibentuk. Ya udah, kamu maunya apa? Kamu suka musik? Ya sudah, kamu menjadi seorang musisi. Nggak mungkin bisa berhasil dengan cara seperti ini. Purpose itu ditemukan. Artinya apa? Sang pencipta memberikannya kepada umat manusia. Found. Nah, kalau sudah menemukan itu, purpose, kita membantu mereka menemukan potensinya. Dan kalau sudah ketemu potensinya, harapannya yang ketiga, passion. Saya berharap ya, setiap detik saya muncul seperti ini, kalau Mbak Uli melihat, ini Om Eloynya apa sih, ngomong tuh kayak apa sih, menggebu-gebu. This is what I call passion. Ini pertemuan antara purpose, aku udah tahu purpose-nya, dan ini adalah potensi. Memang inilah yang aku mau, ini yang aku suka, dan ini yang aku mampu. Nah, ketemu 3P Mbak Uli, saya berharap Indonesia kemudian menemukan leaders. Di desa-desa ada pemimpin-pemimpin influencer yang menolong desa-desa, kecamatan, kabupaten. Dan kemudian mereka bisa menghasilkan buah termanis, hasil baik secara materi, dan juga hasil-hasil yang lain yang 10 kali lebih baik. Dan ujungnya adalah masyarakat yang sejahtera. Minggu depan saya akan masuk lebih dalam berbicara mengenai utopia. Ini adalah gambaran imajinerku mengenai komunitas TML yang bersama-sama dengan para CTMers dan masyarakat Indonesia, dan tentu saja Smart Event. Yuk kita bersama yuk membangun komunitas yang bisa sejahtera bersama itu. Demikian, Mbak Uli. Siap.
Nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir, Pak Eloy. Siap. Kita harus break lagi. Listener, masih kami nantikan Anda untuk bisa berdiskusi bersama kami lewat WhatsApp 0812 11 12 959. Menjalani hari-hari ke depan, apa landasan Anda untuk bisa tetap kuat dan yakin apapun yang terjadi, kita akan terus maju dan menang. Begitu ya. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.